Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'adda lil muttaqina bi anna lahumul jannah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jami'i ni'amihi. Syahadatun tunji qailuha min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Habibuhul mab'uthu ila sairil ummah. Ayuhan nas, sairil muslimina wal mu'minin, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khatib berpesan kepada diri khatib pribadi, terkhusus dan umumnya kepada para jamaah yang hadir di Masjid Jami' Darun Naim. Marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi semua larangan Allah dan Rasulnya, dalam rangka yang pertama li'ila'i kalimatillah, yang kedua li'ilqa'illah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebelum khatib membahas tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatib menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal a'idina wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nasihat atau wasiat kepada menantunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, man an'ama alaihi fasyakara wa btalahu fasabara wa sa'a fastaghfara dakhalal jannah min ayyi babin sya'a. Rasulullah bersabda, menasihati, mewasiatkan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, siapa orang yang Allah berikan nikmat kepadanya kemudian dia bersyukur, dan siapa orang yang Allah berikan musibah, bencana dan bala kemudian dia bersabar, dan siapa orang yang melakukan keburukan, kejelekan, kemaksiatan kemudian dia memohon ampun, maka kata Allah, dakhalal jannah min ayyi babin sya'a, dia kelak akan masuk surga dari pintu yang ia hendaki. Khatib insya Allah akan memotong rincian wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak mudah-mudahan kita pergi dan berangkat dari masjid ini punya iktikad baik, punya niat untuk hijrah kembali kepada Allah. Sebab kita berada pada akhir zaman, di mana tanda-tanda akhirul kiamah sudah muncul seiring beriringnya waktu. Yang pertama, man an'ama alaihi fasyakara, siapa orang yang Allah berikan nikmat dia bersyukur. Nikmat syukur merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kata Imam Al-Ghazali, kita bersyukur aja sudah nikmat dari Allah. Syukur merupakan bentuk kehambaan kita kepada Allah, lemahnya kita di hadapan Allah, butuhnya kita di hadapan Allah. Karena itu Allah katakan, la azidannakum wa la in kafartum, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi syadid, inna adzabi la syadid. Jikalau kalian bersyukur, kata Allah, pasti akan aku tambah. Ada harfun lam dan tasydid sebagai takkid, penekanan, pasti dan sangat pasti akan aku tambah, kata Allah. Tapi jikalau kalian kufur akan nikmatku, menjauhi dari ketaatan kepadaku, Allah tidak memberikan azab. Para mufasir mengatakan la syadid atau wa u'adzibuka. Mestinya kan seperti itu. Kalau dia kufur, saya pasti akan azab aku. Atau la u'adzibannahu, seperti ketika Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ngabsenin burung hudhud yang waktu itu pada pengabsenan enggak hadir. Kata Nabi Allah Sulaiman, la adbahannahu
au la u'adzibannahu au la ya'tiyanni bisultanin mubin. Itu ancaman Nabi Sulaiman. Tapi ini Allah enggak. Allah hanya memberikan gambaran bahwa azabku sangat pedih. Karena itu Allah memberikan ruang dan waktu kita untuk kembali kepada Allah, taat kepada Allah sebelum semuanya terlambat, sebelum semuanya berakhir, sebelum jasad kemudian berbaring di penghariban terakhir, sebelum hanya ucapan tangisan di sekeliling kita. Allah kasih kita, Allah panggil, wasari'u ila maghfirati rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ayo bersegera untuk taubat kepada Allah. Syukur banyak ragamnya. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Skandari di dalam kitab Hikamnya mengatakan, siapa orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, maka sungguh dia telah menghilangkan lizawaliyah ta'arudu lizawaliyah. Dia sungguh telah menghilangkan nikmat yang Allah berikan. Akan tetapi siapa orang yang bersyukur atas nikmat Allah, faqad qayyida bi'iqaliha, maka sungguh dia telah mengikat nikmat Allah itu. Artinya Allah akan tambah nikmatnya kalau dia bersyukur. Tapi kalau dia kufur, maka Allah akan kurangi nikmatnya. Dan nikmat yang pertama adalah taat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam qaul Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa syukur itu ada ala thalathati aujah. Ada 3 macam. Yang pertama, syukur terhadap nikmat yang Allah berikan dalam bentuk ketaatan. Yang kedua, syukur dalam bentuk menjauhi larangan. Yang ketiga, syukur dalam bentuk sorfuha ila ta'ah. Jadi yang pertama, menyadari dengan dalam hati kita biqalbi wa bil lisani wa sorfuha ila ta'ah, dan menjadikan syukur itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Wasiat yang kedua setelah syukur digandengkan sama Rasulullah, wabtalahu fasobara. Jika diuji sama Allah, dia bersabar. Nah, ini 2 tahun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi runtuh, pengangguran meningkat, anak-anak banyak yang putus sekolah karena tadi keluarga tidak mampu untuk membiayai sekolah. Bahkan di beberapa media diberitakan awal-awal musibah yang Allah kasih ini, cobaan yang Allah berikan ini, banyak yang akhirnya harus melegalkan kemaksiatan, menjual diri untuk menafkahi sesuap nasi. Belum lagi semua sandang pangan naik akibat didera krisis. Orang-orang harus tidak boleh keluar. Ini semua adalah ujian dari Allah. Bagi mereka orang-orang yang mampu melewati ini, tentu dengan ketaatan dan harapan bahwa Allah mengganti semua itu bimujasalatillah. Jadi ganjaran dari Allah untuk orang-orang yang sabar adalah bimujalasatillah, yaitu berada bersama Allah. Wasta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Itu ganjaran paling puncaknya daripada ganjaran selain jannah, selain surga, itu bersama Allah kelak. Ini buat orang-orang yang sabar. Dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Man la yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ma'i falyakhruj min tahtis sama'i wal yatlub rabban siwaya." Siapa orang yang, kata Allah, siapa orang yang tidak bersabar atas ujianku dan tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku, falyakhruj min tahtis sama'i, maka hendaklah dia keluar dari kolong langit bumi. Wal yatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku. Ini peringatan buat kita. Umur yang panjang, kesehatan yang prima, lalu kemudian menjauh dari Allah, ini kerugian untuk kita. Karena itu di bulan yang baik, bulan Syawal dan Fitri, khatib berpesan kepada diri khatib pribadi,
Masih ada kesempatan panjang kita hidup. Walaupun esok hari, walaupun satu kemudian langkah dari keluar masjid, tapi niatkan dalam hati kita keluar dari masjid atau saat duduk ini i'tikaf, kita niat, ya Allah, aku ingin berubah. Bimbing aku. Kelak jika nanti pertemuan dengan Allah, aku berada dalam orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Mangkana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at. Siapa orang yang berharap bertemu berjumpa dengan Allah, maka pertemuan itu la'at, pasti datang. Pasti datang. Dan itu kita yakini sebagai umat yang beriman kepada Al-Quran, kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wasiat yang ketiga setelah syukur, sabar adalah wasa'a fastaghfara. Ketika dia berbuat kejelekan, keburukan, kemaksiatan, la tai'asu min rahmatillah. Jangan berputus asa. Allah masih memanggil. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ayo tobat. Allah panggil, ayo tobat. Ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ayo tobat wahai orang-orang beriman. Kelak kalian pasti beruntung. La'allakum tuflihun. Kelak pasti beruntung. Ada sebagian la'alla dimaknai adalah gambaran sebuah harapan, tapi ada yang memaknai ini sebagai ta'kid untuk ilmu, untuk para mufassir. Kamu pasti beruntung. Dipanggil lagi sama Allah, wasari'u ila maghfirah. Dipanggil lagi sama Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Masih dipanggil terus. Diingatkan, alhamdulillah kita hidup di Indonesia. Beruntung Darul Islam ada di Indonesia. Di dalam qaul ulama, makanya kenapa kita nggak perlu ngediriin negara Islam. Qaul ulama menyatakan, ulama khalaf, Islam itu sudah Darul Islam. Kenapa Islam itu sudah Darul Islam? Karena siar-siar agama Islam merebak, merekah, terpancar dari sudut kota, dari Sabang sampai Merauke. Ini sudah Darul Islam. Azan-azan terdengar dimanapun, suara ngaji, suara tarhim, semua terdengar, bahkan sumbangan-sumbangan masjid di tengah jalan bisa kita temukan. Ini siar dan ini Darul Islam. Maka beruntung kita hidup di Indonesia. Tinggal apakah hidayah Allah memanggil kita semua atau kita mencari dan menjemput hidayah Allah. Agar kelak nanti di pembaringan terakhir kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang terakhir Allah katakan bagi orang-orang yang sabar dan bagi orang-orang yang tobat. Yang sabar Allah katakan dalam hadis Rasulullah, innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalahu. Sesungguhnya Allah, kata Rasulullah, jika senang, jika sayang, jika cinta kepada hambanya, maka Allah akan mengujinya. Menguji dengan kenikmatan, menguji dengan bencana, menguji dengan bala, bahkan menguji dengan tetangga. Allah uji apakah kita sabar. Yang marak akhir-akhir ini adalah maraknya ghibah. Maraknya ghibah. Orang berani ngomongin orang. Bahkan maraknya fitnah. Orang mampu dengan lisannya memfitnah orang. Na'udzubillahi min dzalik. Pesan khatib, hindari semua itu. Hindari iri, dengki, hasud. Hasud itu kalau kita ngelihat saudara kita bahagia, senang, nerima rezeki, nerima nikmat, gelisah di hati. Itu berarti hati kita sakit. Ngelihat tetangga nikmat, senang, bahagia, kita gelisah. Nah itu hati-hati. Perlu kita hilangkan sifat hasad itu. Yang terakhir dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya Muhammad, apakah manusia mengira? Ini kata Allah, apakah manusia mengira bahwa setelah mereka mengucapkan ayyaqulu amanna, bahwa setelah mereka mengucapkan aku beriman, kami beriman, wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Karena itu pesan khatib terakhir, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Kita jalankan perintah Rasulullah, perintah Allah, dan kita jauhi sebisa mungkin perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.